Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Anda sedang berada di channel YouTube Sahabat Yesus Ministry. Bersama saya Martin Kurniawan dan kita ada di program Tanya Jawab Singkat seputar ayat Alkitab dan iman Kristen. Seperti episode sebelumnya, saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk saya jawab bergantian satu persatu. Oke, baik, mari ikuti terus, tonton video ini sampai selesai dan kiranya ada berkat-berkat yang bisa Anda dapatkan melalui video ini. Be a smart Christian. Oke, baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan orang gila bisa untuk diselamatkan? Jika iya, berarti penginjilan seperti ini juga perlu. Kemudian bagaimana dengan orang Kristen sejati yang menjadi gila? Entah karena kecelakaan atau penyakit, sehingga dalam gangguan mental dan pikirannya dia seakan-akan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan penebus seperti ketika ia masih sehat. Oke, jadi begini. Orang bisa percaya hanya kalau ia mengerti Injil lebih dahulu. Dan orang gila tidak bisa mengerti. Jadi jelas tidak mungkin bisa diinjili. Kecuali gilanya disembuhkan terlebih dahulu. Saya ulang ya, jadi orang bisa percaya hanya kalau ia itu mengerti Injil terlebih dahulu. Sedangkan orang gila tidak bisa mengerti. Jadi jelas tidak mungkin dia bisa diinjili kecuali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kecuali gilanya disembuhkan terlebih dahulu. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan orang Kristen sejati? Orang Kristen sejati tidak bisa gila. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dengan janji Tuhan untuk orang percaya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi daripada kekuatan atau kapasitas manusia tersebut. Dan dia juga mengatakan di bagian akhir, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi jelas ketika seseorang dicobai, ketika seseorang berada di dalam satu tekanan atau penderitaan hidup yang hebat sekalipun, namun ketika Tuhan akhirnya memberikan jalan keluar, apakah orang itu akan tetap tinggal dan terus berada di dalam penderitaan? Kan tentu tidak. Disitulah apa yang menjadi deritanya, stresnya akan berakhir. Dan tidak mungkin dia akan masuk ke dalam level selanjutnya, yaitu stres yang berkelanjutan dan kemudian menyebabkan kegilaan. Jadi dapat dipastikan bahwa orang Kristen sejati tidak bisa gila. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya. Apakah berarti Tuhan secara de jure atau teori menyediakan dua jalan keselamatan, namun secara de facto atau praktek hanya satu jalan yang bisa ditempuh manusia? Ataukah sebenarnya Tuhan menyediakan satu jalan keselamatan dan satu jalan kebinasaan seperti yang dinyatakan dalam Matius 7:13-14? Oke, jadi memang secara teori secara teoritis itu memang ada dua jalan. Namun praktisnya itu sebenarnya hanya satu. Ya, jadi jelas ya, secara teori memang ada dua jalan. Tapi prakteknya itu tidak bisa, hanya satu. Hanya melalui Yesus saja. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa, masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan hanya Yesus. Dan di Matius 7 ini hanya sebut satu yang praktis saja. Gitu.
Karena masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju pada binasaan, banyak orang masuk melaluinya, karena sesak pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi jelas Matius 7 ini hanya sebut satu aja, dan itu yang praktis. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, urapan Roh Kudus itu seperti apa, Pak? Wah, mantap nih pertanyaannya. Urapan Roh Kudus itu seperti apa? Urapan Roh Kudus yaitu pimpinan Roh Kudus pada waktu seseorang itu sedang melayani. Dan khususnya pada saat dia memberitakan firman. Nah, jadi berbicara tentang urapan Roh Kudus itu adalah pimpinan Roh Kudus pada waktu seseorang sedang melayani, khususnya pada saat pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan firman. Itu urapan Roh Kudus. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, tolong jelaskan Galatia 4 ayat 9 sampai 10. Tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi pada roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Apakah ini berarti ada yang bisa berbalik atau bagaimana mengartikannya? Terima kasih, Pak. Oke, jadi begini, mereka itu tadinya sudah percaya dengan ajaran bahwa selamat itu hanya karena iman saja. Ya. Namun di sini dikarenakan ada ajaran-ajaran lain, dan jelas ini adalah satu ajaran yang sesat. Akhirnya membuat iman mereka itu goncang. Karena ajaran tersebut, ajaran sesat itu mengajarkan bahwa keselamatan itu karena iman plus ketaatan pada hukum Taurat. Yaitu seperti yang disebutkan tentang hari, perayaan, dan lain sebagainya. Jadi di sini mereka hanya goncang saja imannya. Jadi nggak sampai meninggalkan, dan kegoncangan iman mereka itu disebabkan karena adanya ajaran-ajaran sesat tadi. Jadi itu inti dari seluruh surat Galatia itu seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Maaf Pak, saya bertanya beberapa pertanyaan sekalian supaya jelas. Apakah kegunaan minyak urapan di zaman sekarang menurut Alkitab? Kemudian apakah minyak pada Yakobus 5 ayat 14 adalah minyak urapan? Siapakah yang boleh diberi minyak urapan? Apakah salah mengurapi orang yang kerasukan setan? Terima kasih. Oke, berbicara tentang minyak yang ada di Yakobus 5. Jadi yang pertama satu ya, tidak ada lagi atau tidak ada minyak urapan. Minyak urapan ini hanya ada di zaman PL, itu yang pertama. Zaman PB, minyak urapan ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi jelas di dalam Yakobus 5 ini bukan berbicara tentang minyak urapan. Itu kalau kita mau studi lebih dalam, kita lebih detail lagi, bisa terlihat dari kata kerjanya ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang dipakai, itu untuk hal sekuler, bukan dalam upacara agama. Jadi itu bukan mengurapi, jadi memang mengoles, jadi memang adalah satu kebiasaan atau adat pada waktu itu. A.T. Robertson berkata bahwa minyak di sini adalah minyak zaitun. Dan penggunaan minyak zaitun ini adalah salah satu cara atau alat pengobatan terbaik yang dikenal orang-orang pada zaman itu. Mereka menggunakan minyak ini baik dari dalam diminum ya maksudnya, maupun dari luar digosok atau dioles. Jadi seperti itu. Jadi jelas minyak yang ada di dalam Yakobus 5 ini bukan berbicara tentang minyak urapan. Jadi minyak yang ada di sini itu adalah minyak obat. Oke, puji nama Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Bila mana seorang pendeta atau rohaniwan terkena hipnotis, apakah itu bisa diartikan orang tersebut bukan betul-betul orang Kristen? Ya, jadi tergantung ya.
terkenanya itu dengan seizin dia atau tidak. Kalau karena ketidaktahuannya dan ia izinkan orang hipnotis, mungkin saja bisa sekalipun dia Kristen. Ya. Tapi kalau tidak seizin dia, maka jelas tidak mungkin bisa. Karena ada proteksi yang terpasang. Dan dia tidak berikan izin, dia tidak berikan satu wewenang, tidak mungkin akan bisa masuk. Oke, yang selanjutnya. Baru bagaimana dengan istilah orang tua menanggung dosa kita? Padahal di dalam firman Tuhan ada ayat mengatakan bahwa kita mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus telah menebus dosa. Tetapi kenapa ada yang bilang kalau orang tua yang tanggung dosa kita, apa itu tidak salah? Oke, berbicara tentang tanggung menanggung ya, kita bisa baca di dalam Yehezkiel 18:20. Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Yehezkiel 18:20 berkata bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan kesalahan, dia yang harus bertanggung jawab. Dia yang harus mati. Dan anak atau siapapun tidak bisa turut menanggung. Tidak bisa menanggung kesalahannya orang tua itu. Ya, jadi jelas di situ. Tapi kalau berbicara tentang akibat, itu masih bisa ya. Berbicara tentang akibat masih bisa. Oke, baik. Selanjutnya, Shalom Pak, mau tanya mengenai persembahan persepuluhan. Katakanlah saya memiliki gaji 100.000, kemudian biaya ongkos perjalanan dari rumah ke tempat kerja 17.000. Apakah dikurangi dari 100.000 dikurangi 17.000 sama dengan 83.000? Apakah persembahan persepuluhannya 8.300 itu atau tetap 10.000 Pak? Terima kasih. Oke, kalau persembahan persepuluhan, kalau biaya itu untuk pekerjaan, maka jelas itu harus diperhitungkan. Jadi dikurangi seperti yang saudara berikan ilustrasi tadi, jadi dikurangi 17.000 terlebih dahulu, baru kemudian dihitung 10%-nya. Gitu. Jadi satu contoh seperti ini, sama seperti kalau orang punya usaha toko ya, penghasilannya, artinya hasil jualan itu tentu harus dikurangi dulu oleh harga pembelian. Dan juga apapun yang termasuk dalam pengeluaran-pengeluaran toko tersebut, seperti gaji pegawai, listrik, pajak, dan sebagainya. Setelah dikurangi itu semua, baru diambil 10%-nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam kasus atau contoh yang Anda berikan, jadi jelas harus dikurangi 17.000 dulu, baru diambil 10%-nya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tanya ya, bagaimana mengetahui sesuatu itu kehendak Tuhan? Kalau suara hati, pemikiran kita anggap itu suara Tuhan? Iya, kalau iya. Banyak orang bilang Tuhan berbicara pada saya. Apakah iya? Oke. Tuhan memang bisa berbicara kepada kita. Baik dalam hati kita maupun dengan suara yang terdengar di telinga ya, secara audible. Kalau memang ia mau, dalam catatan kalau ia memang mau. Dan memang di daerah ini memang banyak sekali pembual. Untuk itu kita harus teliti dan berhati-hati. Jadi kalau menurut saya, baiknya banyaklah saja berdoa, dan biarlah Tuhan menyatakan kehendaknya dengan caranya sendiri dan pada saatnya. Gitu. Puji Tuhan.
Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, apa maksud sabda Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-23? Apakah setiap orang percaya mempunyai kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa dan orang itu diampuni tak peduli orang itu percaya pada Yesus? Ataukah ini merupakan perintah untuk memberitakan Injil dan bagi setiap orang yang tidak percaya ketika mendengar Injil lalu menjadi percaya maka dosanya diampuni? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi begini, kita lihat dulu ya di dalam Yohanes 20 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Sebenarnya di sini tuh artinya seperti kita itu berhak menyatakan atau mensahkan. Oke, begini baik. Saya berikan satu ilustrasi atau contoh ya. Ketika kita sedang memberitakan Injil kepada orang non percaya ya pastinya, kemudian orang tersebut mau menerima Yesus dan menjadi percaya. Nah, di saat itulah kita bisa berkata pada orang tersebut bahwa dosanya sudah diampuni. Nah, jadi ini kita itu berhak menyatakan sama seperti contoh atau ilustrasi yang sudah saya berikan tadi. Oleh karena dia sudah menerima dan percaya kepada Yesus. Untuk itulah kita berhak menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni karena kamu percaya sama Yesus dan Yesus itu mengampuni dosamu. Begitu juga sebaliknya, jika kita memberitakan Injil pada orang yang percaya ya, dan kemudian orang tersebut menolak Injil tersebut, nah di saat itu juga kita bisa berkata atau menyatakan bahwa dosa orang tersebut tetap ada. Karena apa? Karena dia tidak mau menerima dan percaya kepada Yesus. Jadi maksud daripada ayat tersebut adalah seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kuasa untuk mengampuni, itu tetap ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa mengampuni segala dosa. Oke, baik. Kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Mohon penjelasannya mengenai 1 Korintus 14, 26 sampai 40 mengenai peraturan pertemuan jemaat di mana dituliskan bahwa perempuan harus berdiam diri, harus tanyanya di rumah, tidak sopan perempuan berbicara dalam pertemuan. Bukankah ini sangat diskriminasi? Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bahwa ayat itu harus ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Pada zaman itu dan zaman saat ini itu sudah berbeda jauh. Nah, memang pada saat itu perempuan sangat direndahkan. Di mana ini berbeda sekali dengan kondisi saat atau zaman saat ini. Gitu. Jadi pada zaman itu memang berbeda sekali. Perempuan itu sangat direndahkan. Jadi ada keluar pernyataan-pernyataan semacam itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Shalom Pak, saya mau bertanya. Ada gereja yang jemaatnya ketika mau CD harus melalui kegiatan meditasi. Entah apa maksud daripada meditasi itu, saya tidak tahu. Tapi pertanyaan saya adalah apakah di dalam kekristenan ada juga meditasi? Sebab jika meditasi itu untuk meminta Roh Kudus hadir atau penglihatan dan lain-lain, maka otomatis menurut saya hal ini mencerminkan bahwa mereka bukan orang percaya. Sebab ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita langsung dianugerahkan Roh Kudus. Jadi benar apa yang saudara sampaikan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langsung kita itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Dan berbicara tentang meditasi, tentu di dalam kekristenan juga ada meditasi. Namun ada sejumlah perbedaan di antaranya. Nah, perbedaan meditasi Kristen dan meditasi kafir adalah kalau di dalam kafir, meditasinya dilakukan atau dengan pengosongan pikiran atau pemusatan atau konsentrasi pada satu titik atau hal tertentu. Ini kalau meditasi yang dilakukan oleh kafir ya. Jadi dengan pengosongan pikiran.
Berbeda dengan meditasi yang ada di dalam kekristenan. Kalau di dalam Kristen, meditasinya itu harus aktif. Nah, contohnya seperti ketika kita belajar firman, kita berdoa. Di sini maksudnya aktif itu otaknya harus aktif, bukan malah dikosongkan seperti meditasi-meditasi yang pada umumnya itu. Jadi seperti ini. Itulah meditasi kekristenan kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik, pertanyaan terakhir. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan dengan malaikat maut dalam ayat ini, Pak? Terima kasih. Oke, malaikat maut. Malaikat maut di sini adalah malaikat perusak yang sama seperti yang diutus oleh Tuhan. Itu kalau nggak salah di dalam 2 Samuel 24 ayat 16. Jadi malaikat maut yang dimaksudkan di sini itu sama seperti malaikat perusak yang ada di dalam 2 Samuel 24 ayat ke-16. Dan malaikat ini biasanya disebut oleh orang-orang Yahudi dengan nama lain Samael. Ya, jadi malaikat maut di sini maksudnya adalah malaikat yang membawa hukuman dari Tuhan. Jadi malaikat maut di sini itu malaikat yang membawa hukuman dari Tuhan. Oke, sudah jelas ya? Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah berada di pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain seputar ayat Alkitab dan iman Kristen di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.